di kediaman orang tua kita, Penasihat Majelis Nurul Mustafa, Ayahanda Aziz Kasimjo. Benar sekali Bang Debi, dan majelis kita malam hari ini bertambah lebih spesial karena dihadiri oleh tamu istimewa kita, yakni Kiai Haji Idrus Ramli. Kalau Tuan pergi ke Rempang, orang Melayu bertutur santun, selamat datang Kiai di Tanjung Pinang, kota Gurindam, negerinya pantun. Alhamdulillah, dalam sebaik pun pantun pula kami menjawab, memang ramai orang ke Rempang, dari yang muda sampai yang tua. Semoga datangnya Kiai Haji Idrus Ramli di Tanjung Pinang membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sama berdoa semoga dengan hadirnya beliau di dalam majelis ini menjadi asbab diampunkannya segala dosa dan kesalahan kita semua. Kata orang, Tuan hamba terlihat kuat, nampak orang sangat wibawa. Datang majelis, baca solawat, hidup berkah, tenanglah jiwa. Maka selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Kiai Haji Idrus Ramli. Kepada Kiai Haji, majelis mempersilahkan. Wassallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Amin, Allahumma amin. Juga para habaib, para asatid yang lain yang hadir pada malam ini, dan para jamaah Nurul Mustafa, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Insya Allah saya hadir ke Nurul Mustafa yang kedua kali. Yang pertama dulu sekitar tahun 2022. Sekarang 2025. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sekarang ini momennya peringatan Isra Mi'raj, dan pada Isra Mi'raj kali ini umat Islam mendapat kado dari Allah, yaitu terjadinya gencatan senjata di Palestina. Ini sungguh luar biasa. Mengapa? Karena gencatan senjata ini berarti memang kemenangan umat Islam. Umat Islam di Gaza diberi kemenangan oleh Allah. Sebenarnya yang berperang itu bukan Hamas dengan Israel, bukan, tapi dengan Amerika. Karena operator, komandannya banyak dari Amerika, senjatanya dari Amerika semua, selain yang dari Israel. Hamas sendirian dan negara-negara Arab gak ada yang bantu. Bahkan rezim-rezim Arab itu dianggap pelindung Israel. Ini yang terjadi. Tapi bagaimana? Ini memang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. La yazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi wahirin wa li'aduwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum aw khadalahum hatta ya'tiyahum amrullah illa ma asabahum min la'wa
akan selalu ada satu golongan dari umatku memenangkan kebenaran, memang menang, dan mengalahkan, bisa memaksa mengalahkan musuh. Perdamaian sekarang ini terpaksa musuhnya, terpaksa. Sebenarnya yang mau ditumpas itu bukan Hamas oleh Israel, tapi Gaza mau ditumpas semua. Nanti biar menjadi negara Israel. Ternyata Hamas di luar prediksi. Lalu di dalam hadis ini dikatakan ya, dan tidak bahaya pada kelompok ini orang-orang yang menentang mereka atau orang-orang yang mengabaikan, tidak membantu. Kan ada yang kontra dengan Hamas, orang-orang Wahabi menyalahkan serangan Hamas. Ada yang tidak kontra tapi gak mau bantu. Siapa? Negara-negara sekitar Palestina. Lekat. Hingga datang urusan Allah, perkara Allah atau kehendak Allah. Illa ma aswabahum min laqwa. Kecuali kepayahan yang menimpa mereka. Karena gak ada bantuan, susah cari perlindungan, gak ada apa-apa, itu aja. Para sahabat bertanya, ainahum ya Rasulullah. Mereka itu di mana tempatnya hai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab fi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Mereka ini tempatnya besok di Baitul Maqdis dan area-area sekitar Baitul Maqdis. Di mana? Ya Gaza. Dan Gaza kata Imam Nawawi termasuk tanah haram, tanah suci. Kan tanah suci ada 3 kan? Masjidil Haram dan sekitarnya, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Dan Gaza ini masih masuk area Masjidil Aqsa, tanah suci. Ini luar biasa saudara, kemenangan luar biasa Gaza ini. Dan mereka terpaksa damai. Kalau gak damai, tentara Israel banyak yang gak mau perang. Ada yang ketika dikirim perang menembak dirinya sendiri. Nah, Hamas ini senjatanya dari mana? Itu yang dibikin bom, itu rudal-rudalnya Israel yang gak meledak. Karena dari dulu setiap perang itu saya perhatikan lebih 1000 yang gak meledak. Awal-awal perang kemarin saya baca, saya kebetulan apa namanya ya, saya punya media sosial Arab, temannya orang Arab semua. Ada ulama ahli nahwu di Gaza. Dia memang ahli nahwu, doktor. Cerita, saya ini tidur sama istri kan, malam-malam bangun, saya mau meluk istri, kok di samping saya keras sekali. Apa ini kok keras? Istri saya kemana? Akhirnya bangun dilihat, gak taunya rudal. Rudal itu jauh tuh dari atas, lalu menengahi antara beliau dengan istrinya. Istrinya gak apa-apa, beliau gak apa-apa. Rudal itu gak meledak. Padahal walaupun gak meledak saudara, kalau dijatuhi kena kan sakit juga, wong itu besi. Ternyata bagaimana dijadikan hadiah oleh Allah. Yang perang yang 2 tahun atau 3 tahun lalu, rudal Israel yang gak meledak sekitar 1200. Akhirnya oleh insinyur-insinyur Hamas itu dibongkar, didaur ulang, dijadikan rudal yang volumenya lebih kecil. Nanti dikirim lagi ke Israel. Biasanya ditulis hadhihi bidha'atukum ruddat ilaikum. Ini modal kamu, tak kembalikan lagi pada kamu. Maksudnya begitulah. Ini Hamas. Ini bang luar biasa ya. Dan kemarin ini ketika Presiden Amerika yang baru belum dilantik, dia kan sok jago. Pokoknya Palestina harus gencatan senjata. Kalau enggak nanti neraka di Timur Tengah. Itu gayanya aja saudara. Itu sebenarnya karena memang Israel gak bisa menang, untuk menutupi rasa malu karena kalah. Akhirnya apa? Karena dia bilang neraka akan terjadi di Timur Tengah, ucapannya dikabulkan oleh Allah, cuma nerakanya bukan di Timur Tengah. Di mana?
nerakanya di Los Angeles. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nerakanya belum padam. Dan mudah-mudahan oleh Allah diturunkan hujan, tapi hujan bensin saudara. Amin Allahumma. Padahal di Amerika ini canggih. Rumah-rumah di Amerika itu ada alat, kalau misalnya akan terjadi kebakaran, langsung ada sinyal laporan ke pusat yang rumah. Karena negara canggih kan. Tapi menghadapi kebakaran di Los Angeles gak berfungsi semuanya, damkarnya gak berfungsi, habis. Itu di Amerika karena angin lagi berkoalisi dengan api. Ini mudah-mudahan menjadi koalisi yang agak lama lah di Amerika. Amin Allahumma. Ini kado saudara, kado Isra Mi'raj bagi umat Islam. Bagi kita ini ya, ini termasuk kabar yang menggembirakan bagi kita. Dan mudah-mudahan dengan gencatan senjata sekarang di Gaza, mudah-mudahan segera disusul dengan penaklukan, yaitu penaklukan Masjidil Aqsa dan Tel Aviv oleh umat Islam. Amin Allahumma amin. Karena dulu sebelum Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah didahului dengan Sulhul Hudaybiyah, gencatan senjata Hudaybiyah. Biasanya begitu. Dan ini sebelum gencatan senjata kemarin, Allah memberikan kado pertama, yaitu Suriah dikuasai oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dulu ketika Palestina ini dijajah oleh tentara Salibis, sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengusir tentara Salibis dari Palestina, pertama kali yang ditaklukkan itu Mesir. Dari siapa? Mesir diambil alih dari penguasa Syiah Fatimiyah. Begitu Mesir diambil alih oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Syria diambil alih, kemudian Palestina bisa dibersihkan dari orang-orang Salibis. Karenanya ini kita berharap ya, barang mudah-mudahan setahun 2 tahun ini, mudah-mudahan karena sekarang sudah terjadi gencatan senjata, mudah-mudahan nanti diiringi dengan penaklukan Masjidil Aqsa dan Israel oleh umat Islam Palestina. Amin Allahumma amin. Ini memang kado bagi kita umat Islam. Nah, yang ingin saya sampaikan pada malam ini, maaf dari tadi belum menyampaikan apa-apa, itu baru muqaddimah. Karena lama gak jumpa dengan jamaah Majelis Nurul Mustafa. Jadi bicara ini pelan-pelan. Nah, sekarang ini kita momennya Isra Mi'raj. Kalau kita berbicara Isra Mi'raj, itu apa yang perlu kita bicarakan? Berbicara Isra Mi'raj, yang perlu kita bicarakan, ini sudah umum ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra Mi'raj, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Rasulullah dijalankan pada malam hari, padahal perjalanan malam hari kan biasa, tapi ini kok sampai Subhana Maha suci, berarti ini perjalanan luar biasa, gak bisa ditempuh dengan perjalanan biasa. Dari mana startnya? Startnya dari Masjidil Haram, kemudian destinasinya menuju mana? Menuju Masjidil Aqsa. Ada pertanyaan, mengapa Rasulullah Isra berangkatnya dari Masjidil Haram? Kenapa tidak dari Masjid Istiqlal di Jakarta misalnya, atau Masjid Akbar di Surabaya? Mengapa? Mungkin ada bilang, wah belum ada. Bukan karena itu. Karena ini memang apa namanya, kata sebagian ulama, ini simbol awal perjalanan manusia. Manusia itu tercipta dari tanah.
tanah yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah tanah Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram makanya disebut dengan Ummul Qura, induk negeri-negeri. Dari Masjidil Haram ini, tanah ini meluas, melebar sampai ke Tanjung Pinang. Makanya kita ini kalau sholat menghadap Masjidil Haram, punya uang, pergi haji, umroh menuju Masjidil Haram. Mengapa? Itu tanah leluhur umat manusia. Lalu Isra-nya menuju Masjidil Aqsa. Mengapa menuju Masjidil Aqsa? Kenapa tidak Masjid Kuala Lumpur? Atau masjid di Pulau Penyengat atau di mana? Karena tadi ke Penyengat ada masjidnya di sana. Atau di mana-mana. Mengapa? Karena Masjidil Aqsa ini memang mengingatkan kita pada destinasi terakhir perjalanan manusia di muka bumi. Besok ini kiamat, saudara. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, kiamat pertama hari Jumat. Besok lah makhluk hidup di jagat raya mati semua. Habis setelah 40 tahun kemudian ditiup lagi sangkakala. Begitu ditiup lagi, maka makhluk hidup manusia akan hidup lagi dari dalam tanah, keluar dalam bumi, hidup lagi. Setelah hidup, manusia ini oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar. Gimana cara mengumpulkan manusia seluruh dunia? Digiring dengan api. Padang mahsyar itu tempatnya di mana? Padang mahsyar tempatnya Masjidil Aqsa dan sekitarnya, yang disebut dengan negeri Syam. Makanya di akhir zaman ini, akhir zaman besok, umat Islam oleh Rasulullah SAW diperintahkan merapat ke negeri Syam. Syam itu meliputi negara Syria, Yordania, Lebanon, Palestina. Mengapa merapat ke sana? Ahlul Haq di sana, pusat Imam Mahdi di sana, Nabi Isa besok di sana. Dan umat Islam ini kalau meninggal di Syam itu enak, karena pada hari kiamat kedua ketika bangkit dari alam kubur gak perlu pergi jauh-jauh. Wah, ini dah di padang mahsyar ini. Ini yang repot, ini yang bangun dari Tanjung Pinang ini. Mau naik apa ke sana? Tapi banyak barengnya karena semuanya pergi ke sana. Tapi jangan khawatir, karena kendaraannya bukan perahu ya, bukan kapal apa itu yang dari Batam itu, bukan ferry, bukan apa, tapi amal soleh kendaraannya, nggak perlu khawatir. Kemudian dari padang mahsyar nanti ada yang diarahkan ke surga, ada yang belok kiri ke neraka. Itu besok ini simbol. Nah, ini Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, kemudian hubungannya dengan Nurul Mustafa apa? Karena saya baca ini Cahaya Nabawi Tibbil Qulub, obat hati penyejuk jiwa. Nah, ini mengapa seperti itu? Pelajaran yang kita petik ya dari peristiwa Isra Mi'raj. Apa sebenarnya? Pertama, Isra Mi'raj ini deklarasi bahwa baginda Rasulullah SAW adalah makhluk paling mulia. Di mana itu? Sejak awal pergi, ketika kendaraan Buraq, ya, Buraq itu dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril didampingi malaikat Mikail. Ketika Buraq ini Rasulullah mau disuruh naik, Buraq ini gerak-gerak. Oleh malaikat Jibril ditegur, loh kamu diam. Nah kemudian tempat hijrah kamu. Memang orang kalau mau hijrah ke suatu tempat itu bagus, tempat itu disolati dulu, diibadahi dulu biar dimudahkan oleh Allah. Dan memang sunnatullah itu manusia itu berhijrah. Kadang-kadang orang Tanjung Pinang ini banyak yang bukan asli sini. Ada yang dari Batam, ada yang dari Karimun, ada yang dari Medan, ada yang dari
Minang, ada yang dari Jawa, dari Bawean, dari mana-mana hijrah memang. Kemudian berangkat lagi. Setelah berangkat lagi, tiba-tiba singgah. Ternyata singgah di makam Nabi Musa. Lalu singgah di makam Nabi Ibrahim. Dan ini memang amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pergi kemana-mana ada kuburan, terutama kuburan orang mulia, kuburan para wali, kuburan orang soleh singgah. Kalau orang-orang yang gak suka Isra Mi'raj bilangnya penyembah kuburan, padahal gak nyembah itu. Karena ini memang amalan baginda Rasulullah SAW. Dan ini hadisnya sahih. Kemudian singkat cerita, sampai di Masjidil Aqsa, buruknya oleh malaikat Jibril ini diikat. Lalu malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW masuk ke Masjidil Aqsa. Malaikat Jibril mengumandangkan azan. Begitu azan berkumandang, para nabi, para rasul berdatangan semua ke Masjidil Aqsa. Lalu mereka bersaf-saf berbaris. Setelah itu iqamah, malaikat Jibril mengumandangkan iqamah. Begitu iqamah berkumandang, para nabi, para rasul siap-siap mau sholat. Siapa imamnya ini? Ternyata baginda Rasulullah SAW didaulat menjadi imam para nabi, para rasul. Ini artinya apa? Ini deklarasi, simbol kalau nabi kita ini memang makhluk paling mulia. Paling mulia, paling utama. Karena nabi kita ini makhluk paling mulia, paling utama, yang lain ikut semua. Umatnya jadi umat paling mulia. Kita ini umat terbaik lah, walaupun nakal-nakal begini. Maksudnya umatnya Rasulullah lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu. Jadi nabi kita ini paling mulia. Nah, kemuliaan Rasulullah SAW itu banyak, saudara, banyak. Dan kemuliaan Rasulullah ini ya, yang faham ya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Wahabi gak ngerti. Kadang-kadang keagungan kemuliaan Rasulullah oleh para ulama kita dinarasikan dalam bacaan-bacaan maulid. Kadang-kadang dinarasikan dalam bacaan-bacaan sholawat. Kita ini ada sholawat nariyah ya, ada sholawat tibbil, dan sholawat-sholawat yang lain. Ini orang-orang yang gak suka Isra Mi'raj menganggap sholawat tibbil qulub syirik. Mengapa? Karena dia gak ngerti keistimewaan baginda Rasulullah. Padahal gak syirik. Kita jangan sampai gak tahu itu apa maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, curahkanlah rahmat ta'zimmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Beliau adalah obat hati, tibbil qulub, obat hati dan penawarnya. Apa yang dimaksud obat hati? Orang yang hatinya sakit bisa sembuh sebab Rasulullah SAW. Sakit hati ini ada dua. Ada sakit hati ringan, ada sakit hati kelas berat. Kalau yang ringan-ringan ini orang yang hatinya menginginkan kemaksiatan. Orang yang hatinya ingin maksiat, orang yang pikirannya kadang-kadang terlintas istrinya tetangga. Sakit hati namanya itu, cuma ringan. Ya sakit hati. Siapalah. Cuma itu kelas berat, kelas keras ringan. Rasulullah bisa menyembuhkan seperti itu. Kan diriwayatkan ya di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ada seorang laki-laki datang, Rasulullah, saya ini kok ingin berzina katanya. Terus terang dia. Gimana? Kamu senang kalau ibu kamu dizina sama orang? Enggak Rasulullah. Tapi saya ingin. Lah kalau saudara kamu dizina sama orang? Enggak katanya. Disebut. Akhirnya apa? Akhirnya lama-lama oleh Rasulullah SAW dikasih pelajaran. Dikasih pelajaran kan nggak masuk kan? Di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan pelajaran-pelajaran yang bijak. Ternyata gak mempan. Akhirnya apa? Dada orang ini dipegang oleh Rasulullah.
Begitu dipegang langsung hilang saudara keinginan macam-macam. Ini namanya tibbil qulub wa dawaiha. Makanya kita ngumpul-ngumpul di dalam majelis sholawat, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan penyakit hati kita oleh Allah dihilangkan. Amin Allahumma. Karena akhir zaman ini penyakit tambah banyak saudara. Kadang-kadang penyakitnya dibawa dalam saku itu. Apa namanya? HP. Isinya kadang penyakit. Nauzubillah min. Kadang-kadang penyakit kelas berat. Kalau penyakit kelas berat itu apa? Syirik, kufur. Itu penyakit kan kelas berat. Jadi pada waktu setelah penaklukan kota Mekah, ini cerita ya, Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, ayo perang. Kita berangkat ke pegunungan Hunain, memerangi orang-orang suku Bani Hawazin yang disebut perang Hunain. Akhirnya apa? 12.000 tentara ikut Rasulullah. Baik pasukan yang dibawa dari Madinah maupun mu'allaf baru masuk Islam, yang Islamnya belum kuat, 12.000. Mantap itu. Ya gak apa-apa lah. Nah, karena jumlah tentaranya 12.000, para sahabat itu bangga. Ini gak kira kalah ini. Karena 12.000. Karena sebelumnya Rasulullah itu pergi perang pernah 313. Pernah cuma 700 perang Uhud. Pernah 1.500. Biasanya dikit-dikit. Loh ini 12.000. Akhirnya tenang. Begitu umat Islam ya, ini masuk di lembah Hunain. Ternyata orang-orang musyrik suku Hawazin memasang jebakan di balik batu-batu di bukit Hunain. Mereka memasang jebakan para pemanah dari atas. Begitu pasukan 12.000 ini masuk, ribuan panah dari atas turun ke bawah. Umat Islam lari tunggang langgang, saudara. Lari. Yang gak lari waktu itu Rasulullah, lalu pamannya Sayyidina Abbas, lalu seorang laki-laki yang baru masuk Islam namanya Syaibah. Baru masuk Islam. Mau oleh Rasulullah diajak, kamu ikut saya katanya. Ya Rasulullah. Begitu Rasulullah ditinggal berdua bersama pamannya, yang lain lari. Syaibah ini imannya belum kuat, pikirannya tumbuh. Dalam hatinya tumbuh pikiran negatif. Apa kata? Loh, Muhammad ini sendirian cuma sama pamannya sekarang. Ini gara-gara Muhammad keluarga saya banyak dibantai di perang Badar. Sekarang kesempatan balas dendam. Cuma kalau Muhammad ini dipedang dari depan, pasti dibela oleh pamannya. Yang enak dari belakang. Dia mundur ke belakang, lalu pedangnya dihunus. Begitu dia akan melompat menyerang Rasulullah, tiba-tiba terlihat kobaran api di depannya. Gak jadi dia. Tiba-tiba Rasulullah menoleh. Ada apa Syaibah? Gak ada apa-apa Rasulullah. Gak ada. Akhirnya apa? Tiba-tiba Rasulullah memegang dadanya. Begitu dadanya Syaibah dipegang, apa yang terjadi? Kata Syaibah, begitu Rasulullah memegang dada saya, habis itu saya lihat wajah Rasulullah langsung berubah. Rasulullah lebih aku cintai daripada kedua mataku. Lebih aku cintai daripada kedua orang tuaku. Sembuh saudara. Makanya Rasulullah disebut dengan tibbil qulub wa dawaiha. Lalu Rasulullah juga disebut wa afiyatil abadan wa shifaiha. Rasulullah itu juga penyembuh badan dan pengobatnya. Orang yang sakit secara fisik bisa sembuh sebab Rasulullah. Lalu narasi berikutnya wa nuril absar wa dhiyaiha. Rasulullah itu juga cahaya mata dan penerangnya. Orang nggak bisa lihat, bisa lihat. Dan ini banyak kejadian. Kalau yang pertama ya,
yang penyembuh badan dan penerangnya. Gabung dengan dua. Pada waktu perang Uhud, sahabat Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari kena panah oleh orang musyrik. Panahnya kena matanya. Begitu panah dicabut, matanya ikut. Matanya tinggal satu. Selesai perang, mata yang sudah lepas dibawa dengan tangannya menghadap Rasulullah. Ada apa Qatadah? Rasulullah, mata saya lepas tadi. Tolong kembalikan lagi. Minta dikembalikan, saudara. Akhirnya apa? Rasulullah memberikan dua opsi, dua pilihan. Qatadah, kalau kamu mau buang aja itu, kamu dijamin masuk surga. Biar tinggal satu, itu berangkat duluan ke surga, kamu ikut nanti, dijamin masuk surga. Tapi kalau kamu mau, ya gak apa-apa, saya kembalikan. Lalu kata Qatadah, Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Siapapun pasti ingin masuk surga. Masalahnya kalau ini gak kembali lagi. Saya ini tipe laki-laki suka kawin. Kalau punya saya tinggal satu, siapa nanti yang mau sama saya? Qatadah ini orangnya ganteng. Kalau ada perempuan nganggur-nganggur, dilamar oleh beliau. Jadi beliau mikiri masa depan. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah dikembalikan, saudara. Begitu dikembalikan, apa yang terjadi? Langsung sembuh. Dan sampai menjelang wafat, mata yang dikembalikan oleh Rasulullah, pandangannya lebih tajam daripada yang sebelahnya. Setelah matanya dikembalikan, apa kata Qatadah? Rasulullah, ada satu permintaan lagi. Apa? Doakan biar masuk surga. Tadi mau dijamin gak mau. Ya karena memang Rasulullah menginginkan umatnya masuk surga, didoakan. Itu Rasulullah SAW. Makanya disebut wa'afiyatil abadan wasyifa'iyah. Sama dengan wa nuril absar wa dhiya'iyah. Dan ini kejadian-kejadian seperti ini tidak hanya terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Sampai Rasulullah wafat pun terjadi. Pada masa abad ketiga Hijriah ya, ada ulama besar namanya Imam Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Imam Ya'qub ini seangkatan dengan Imam Bukhari, sama-sama ahli hadis, penghafal hadis. Suatu ketika Imam Ya'qub ini masa-masa belajar, mengembara ke satu daerah jauh dari kampungnya, bekalnya mau habis. Karena bekalnya mau habis, otomatis beliau harus segera pulang kampung. Dan di situ ada ulama besar, ada ulama senior. Maka Imam Ya'qub ini belajarnya diforsir. Sehari belajar terus sama gurunya, malam gak pernah tidur mencatat hadis pelajarannya. Karena berhari-hari siang malam gak tidur, tiba-tiba suatu malam ketika beliau sedang mencatat hadis-hadis, tiba-tiba kedua matanya mengeluarkan air mata. Setelah air mata keluar, tiba-tiba pandangannya gelap, gak bisa melihat. Karena gak bisa melihat, beliau hatinya cemas, hatinya galau, gundah gulana. Nangis, ya Allah, kok gak bisa melihat ini? Bekal mau habis, kampung halaman jauh, gimana ini? Karena beliau ini cemas, sedih, susah, akhirnya tertidur. Begitu tertidur, dalam tidurnya bermimpi didatangi baginda Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, ada apa Ya'qub? Rasulullah, saya ini gak bisa lihat. Mau pulang kampung jauh, bekal mau habis. Yang lebih sedih lagi, kalau saya gak bisa melihat, saya gak bisa menulis, mencatat, menyebarkan hadis-hadismu. Gimana nih Rasulullah? Akhirnya apa? Dalam mimpi itu Rasulullah lalu baca-baca sesuatu. Setelah baca-baca, ditiupkan pada kedua mata Imam Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Setelah ditiup, kata Rasulullah, nanti kamu bangun dah sembuh, katanya. Habis itu beliau bangun, ketika bangun sembuh saudara dari buta. Makanya disebut wa nuril absar wa dhiya'iyah.
Makanya sholawat tibil qulub ini memang termasuk khasiatnya. Kalau sering dibaca, insya Allah pandangannya tidak rabun, pandangannya kuat insya Allah, dan orangnya sehat. Orang yang rutin membaca sholawat tibil qulub. Lalu narasi yang terakhir, ini yang bukan dari Imam Ad-Dardir, ini tambahan dari murid-murid beliau. Apa narasi yang terakhir? Waqutil arwah wa ghilatiha. Rasulullah itu juga pemberi makanan pokok jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang kelaparan bisa diberi makan, bisa diberi asupan oleh Rasulullah. Jiwa itu makanannya apa? Kalau raga ini makanannya ya nasi, kue, kemudian apa lagi? Roti atau apa. Tapi kalau jiwa ini kan makanannya kan ilmu. Tidak sedikit saudara orang-orang itu berubah menjadi orang alim gara-gara Rasulullah SAW. Gak sedikit. Ketika setelah apa? Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Rasulullah ini mengutus beberapa orang sahabat mengantarkan surat kepada raja-raja Ajam di luar haram. Dan yang diutus ini gak pernah kursus bahasa asing. Tapi orang-orang yang diutus begitu sampai ke daerah tujuan itu pandai bahasa daerah itu. Bisa bahasa daerah. Ini kan luar biasa. Dan ini kemudian Sayyidina Ali ini oleh Rasulullah diutus. Kamu jadi hakim di Yaman. Rasulullah, saya gak mampu jadi hakim. Kalau diminta keputusan, saya ragu-ragu terus katanya. Gak bisa. Langsung dadanya dipukul oleh Rasulullah. Begitu dipukul saudara, langsung alim Sayyidina Ali. Langsung pandai menjadi hakim. Langsung menjadi pakar hukum. Dadanya dipukul. Ini kan namanya waqutil arwah wa ghilatiha. Dan ini seperti ini tidak hanya terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah wafat terjadi juga. Kira-kira pada abad ke-7 Hijriah. Ya. Ada di mana? Di Irak ini ada muridnya Imam Ghazali. Namanya Imam Muhammad bin Yahya. Imam Muhammad bin Yahya ini buka pondok, tapi ketat. Kalau ada muridnya 3 kali setoran hafal gak hafal, suruh pulang. Ketat. Tapi orang banyak rebutan pondok di situ. Ada Imam Ahmad Al-Qazwini. Ahmad Al-Qazwini ini 3 kali setoran hafalan gak hafal-hafal. Akhirnya apa? Kata gurunya Imam Muhammad bin Yahya, "Nah, iya guru, kamu kan tahu kalau saya ini tipe tuan guru yang ketat. Kalau 3 kali gak hafal, kan pulang dari sini, pindah pondok. Kamu siap-siap cari pondok lain," katanya. "Kamu udah 3 hari gak hafal." Akhirnya apa? Aduh, kok disuruh pergi juga katanya. Akhirnya apa? Barang-barangnya, baju-bajunya dititipkan sama kawan ya di pondoknya, sama kitab-kitabnya. Lalu beliau pergi keluar, cari kira-kira mau pindah pondok ke tuan guru siapa yang kira-kira kriterianya, persyaratannya lebih longgar. Nah, di perjalanan ketika beliau sedang keluar, karena sudah malam-malam, beliau waktu itu ada di satu pasar. Akhirnya agak berangkat, takut ada apa-apa. Ternyata malam-malam turun hujan. Karena turun hujan, beliau berteduh, bernaung di dalam setan. Setan pertukuan milik orang, di bawahnya apa namanya ya, tempatnya orang jualan itu, kayak meja begitu. Tidur di situ. Tidur malam-malam, bermimpi didatangi baginda Rasulullah SAW. Ditanya, "Ahmad, kamu mau kemana?" "Rasulullah, saya ini oleh guru saya suruh pindah karena setoran hafalan nggak pernah hafal." Akhirnya apa? Dalam mimpi itu buka mulutnya, "Kamu nanti balik lagi ke gurumu." Akhirnya mulutnya dibuka. Begitu dibuka oleh Rasulullah diludahi. Setelah diludahi,
Lama-lama bangun, akhirnya balik lagi ke pondoknya. Langsung ketika gurunya mengajar, setoran hafalan menghadap. Mustor, iya guru katanya. Begitu disetorkan, saudara suruh nyetor, ternyata pelajaran dari awal tuh hafal semua. Dan beliau ini menjadi murid paling alim. Lama-lama suatu ketika karena sudah paling alim, dia mengajar, kalau memberikan pelajaran luar biasa. Ada seorang waliullah yang kasyaf. Karena kawan-kawannya kagum sama dia, waliullah ini bilang sama Imam Ahmad Al-Qazwini, Ahmad, kamu ini harus berterima kasih yang membuat kamu alim. Karena ini bukan usaha kamu, katanya. Dan betul memang, beliau ini alim karena bermimpi baginda Rasulullah. Pernah beliau ini malam bulan Ramadan setelah sholat tarawih menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir satu malam 30 juz dengan tafsirannya. Kalau menurut kita kan nggak masuk akal ya, bacanya aja nggak selesai, tapi beliau menafsirkan di depan murid-muridnya, ayat per ayat ditafsirkan satu malam. Karena sudah menjadi orang alim, Imam Ahmad Al-Qazwini. Diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tabaqat kisah ini. Makanya Rasulullah SAW disebut dengan waqutil arwah wa ghidhaiha. Nah, artinya apa? Narasi-narasi yang ada di dalam bacaan sholawat itu tidak berlebih-lebihan, saudara. Itu kalimat-kalimat itu, redaksi-redaksi itu, narasi-narasi itu memang itu menjelaskan atau sebagai simbol keagungan baginda Rasulullah SAW. Dan itu gak syirik ya, keterangannya memang ada di dalam kitab-kitab hadis ya, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab syama'il, kemudian kitab-kitab khosais, kemudian juga kitab-kitab tarikh. Itu keterangan narasi-narasi yang ada di dalam bacaan sholawat. Karenanya kita ini ya gak perlu ragu-ragu lah apa yang kita baca, kayak tibil kulub, sholawat nariyah, itu semuanya ada. Dan itu adalah simbol keagungan baginda Rasulullah SAW. Ini diantara hikmah peringatan Isra Mi'raj. Kemudian hikmah terakhir, saya agak panjang-panjang saudara, cukup 30 menit menyampaikan. Ini sudah ada 30 menit? Belum? Hah? Baru 5 menit. Kurang 5 menit? Baru 5 menit. Baru 5? Tambah lagi ya, biar. Sudah ngantuk belum? Kalau belum ya kita lanjutkan. Habis ini tanya jawab gak apa-apa, gak ada juga gak apa-apa. Nah, kemudian yang terakhir ya, Isra Mi'raj ini adalah ulang tahun. Ulang tahunnya apa? Ulang tahun turunnya perintah sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini luar biasa saudara, beda dengan yang lain. Karena kalau kewajiban-kewajiban yang lain, perintahnya oleh Allah diturunkan, malaikat Jibril turun ke bumi. Tapi ini Rasulullah SAW dijalankan ke Sidratil Muntaha. Kalau kita memahami ini dengan benar, Rasulullah itu dijalankan ke Sidratil Muntaha. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kan begitu. Kalau orang Wahabi mengartikan, Wahabi ini gagal paham tok, selalu gagal paham. Apa kata mereka? Loh, kalau Isra Mi'raj berarti Allah di langit katanya. Mengapa? Rasulullah kan dipanggil ke langit, ke Sidratul Muntaha. Kalau bukan di sana, ngapain dipanggil di sana? Loh, wong Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tursina. Apa Allah di Bukit Tursina? Kan enggak kan? Bukit Tursina itu tempatnya Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah. Sedangkan Sidratul Muntaha
Tempatnya Rasulullah ketika berbicara menghadap dan melihat Allah, bukan tempatnya Allah, karena gak ada di dalam hadis sahih Allah tinggal di situ. Wahabi gak pernah hadir Isra Mi'raj, gak pernah membaca kitab Isra Mi'raj, gak pernah merayakan Isra Mi'raj, ya cuma nyangka-nyangka, akhirnya gagal Pak. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha? Pertama, itu untuk memuliakan Rasulullah. Memuliakan bahwa Rasulullah SAW ini memang makhluk paling mulia. Kemudian ini juga simbol kalau dakwahnya Rasulullah itu global, internasional. Kalau Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tursina karena dakwahnya memang lokal. Orang itu ya, kalau keperluannya lokal kan cukup pakai antena ditaruh di atas pohon kelapa. Nanti radionya atau apanya dengar dah orang-orang situ. Tapi kalau orang ini dakwahnya global, kan harus punya satelit itu. Agar saluran itu ditangkap di seluruh dunia. Makanya Rasulullah oleh Allah diberangkatkan ke Sidratul Muntaha. Itu untuk memuliakan. Jadi jangan salah paham masalah. Wahabi selalu salah paham dalam masalah apapun. Salah paham terus mereka. Ini baru ini viral. Satunya ada Wahabi pakai kaos, gak pakai peci, celananya cingkrang. Lalu dia bilang apa? Ini pakaian sunnah Rasul. Loh, kalau pakaian sunnah celana cingkrang, kaos omplok, gak pakai peci, berarti Rasulullah bukan orang Arab, tapi orang Amerika, kan begitu mestinya. Ada yang satunya Wahabi, celana cingkrang, pakai kaos, di luarnya pakai rompi, kepalanya pakai peci. Loh, emangnya itu orang Arab? Kan orang Amerika juga sama Eropa ini. Lalu bilang pakaian sunnah, gak gitu. Karena di dalam kitab-kitab sirah ya, dalam kitab-kitab hadis, kostum Rasulullah SAW bagian kepala biasanya Rasulullah tuh pakai peci, lalu diikat dengan imamah surban, ujungnya diturunkan di bagian belakang. Kadang-kadang Rasulullah cuma pakai imamah tanpa peci, kadang-kadang cuma pakai peci tanpa surban. Di bahu ada selendang. Nah, sedangkan dari bahu ke bawah Rasulullah tuh kadang pakai gamis, kadang jubah, kadang pakai sarung. Cuma semuanya di atas mata kaki. Kalau Rasulullah tampil di depan publik pakai celana cingkrang tuh gak ada di dalam riwayat hadis. Ya mungkin Wahabinya punya toko celana ya. Hanya bilang celana cingkrang pakaian sunnah. Dari mana itu? Memang sekarang ini ya macam-macam lah orang Wahabi itu, di mana-mana buka laundry nanti judulnya laundry sunnah. Tapi memangnya sudah ada laundry sejak masa Rasulullah? Kan belum ada. Mereka ini ngawur tok sarang, sering ngawur mereka. Hati-hati ya dengan Wahabi ini. Ngawur. Nggak apa-apa ini, mereka gagal paham terus. Kemarin ini ada ya Wahabi, Ustadz Wahabi habis sholat gak boleh baca Fatihah karena gak ada tuntunan sunnah. Loh, Fatihah itu dibaca kapan saja, dianjurkan memang, karena surat Al-Quran paling afdal. Hadisnya ada, cuma dia gak tahu. Pokoknya kalau ada amalan, mereka Wahabi gak tahu, langsung dibilang gak ada dalil, gak ada sunnah, dan dibilang bid'ah. Makanya hati-hati kita ini. Kalau ada Wahabi berfatwa, gak perlu didengar saudara. Nah, ini sholat. Kembali kepada sholat ya. Ini kok sampai kemana-mana ini mau bicara sholat, sampai lupa yang mau dibicarakan. Nah, sholat. Karena sholat ini paling penting, maka sholat 5 waktu ini memang menjadi standar kehidupan seseorang baik atau tidak. Kita ini orang baik, lihat sholatnya sendiri.
Kira-kira sejak takbiratul ihram sampai assalamualaikum, yang sholat ini apa cuma fisik atau hati sholat juga? Dan kebanyakan dari kita sholat itu cuma fisik aja. Mengapa? Begitu takbiratul ihram, hatinya rekreasi kemana-mana. Ada yang hatinya ada di pasar, ada yang hatinya ada di tukunya, ada yang hatinya mikiri setoran, ada yang hatinya ingat karena ada masalah dengan tetangga, datang semua. Dan sholat ini kan bertingkat-tingkat kan. Ada orang sholat itu pokoknya sholat, entah sah gak jadi urusan, pokoknya sholat kan. Dan ini banyak. Dan bangsa Indonesia ini saudara ya, hasil survei pemerintah tahun kemarin, yang sholat itu baru 38% lebih. Jadi setiap 100 orang kira-kira yang sholat itu 38 atau 39. Yang 61 kira-kira gak sholat. Sholat 5 waktu. 90% umat Islam Indonesia sholat setahun 2 kali. Kita ini ya, Majelis Nurul Mustafa ini jangan punya pikiran apa yang mau dikerjakan. Jangan kehabisan program. Mengapa? Saudara kita yang nggak sholat banyak. Lalu yang sudah sholat, yang sholatnya nggak betul banyak juga. Mengapa? Karena hasil survei IIQ, Institut Ilmu Al-Quran tahun 2024. Umat Islam Indonesia yang buta aksara Al-Quran 72%. Nggak bisa baca Quran. Kalau 72% berarti yang bisa baca Quran, yang bisa baca aksara Al-Quran ada berapa berarti? Berarti 28 orang setiap 100 orang. Dan 28 itu nggak semuanya betul bacaan Qurannya. Saya ini sering sholat di masjid, imamnya keliru-keliru, akhirnya sholat lagi. Itu bacaan Fatihahnya, belum bacaan suratnya. Tahun baru kemarin, tahun apa namanya? 1 Januari. Kebetulan 1 Rajab. Saya undangan tabligh akbar di Lawang di Malang. Jam 12 malam selesai acara, saya ke hotel. Saya bilang sama kawan saya, nanti sholat subuh di masjid. Ya kiai kan. Akhirnya segera istirahat. Ternyata bangun agak telat dikit. Terburu-buru wudhu, sampai di masjid, imam itu sampai di depan masjid, imam sudah bangun dari rakaat pertama. Akhirnya kita masuk masjid. Sampai di depan, di dalam pintu masjid, saya dengar Fatihahnya imam. Imamnya baca Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau bacaan kayak ini, kira-kira sholatnya sah apa batal? Hah? Kok gak jawab? Apa batal juga orang sini nih sholat? Panjang, akhirnya apa? Saya bilang sama kawan saya, sholat qobliyah aja lah, dosa bermakmum, ini sudah tinggal 1. Padahal karena bacaannya keliru Fatihahnya. Saya sholat qobliyah 2 rakaat, habis itu sholat berdua. Pikir-pikir, beruntung tadi telat ke masjid. Coba gak telat, mungkin sholat lagi itu, karena imamnya batal. Itu imamnya salah sholat. Nah, sholat ini memang banyak diganggu oleh Wahabi, diganggu, ini diganggu biar gak sholat. Apa yang diganggu sama Wahabi? Sunnah-sunnahnya sholat dianggap ribet dan banyak ditinggalkan. Kalau kiai-kiai kita dulu ya, sebelum takbiratul ihram banyak bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Kadang-kadang masih baca doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Menghadirkan kekhusyuan di dalam hati.
Habis itu baca usolli fardhu isya arba'ah. Allahu Akbar. Itu guru-guru kita dulu kan. Coba sekarang ke masjid, imam begitu masuk ke mimbar, dalam hitungan detik Allahu Akbar, gak baca doa, gak baca apa. Belakangan ada Wahabi komentar, apa orang Aswadnya itu mau sholat ribet katanya, masih baca a'udzu, masih baca ini. Kalau kita gak ribet langsung takbir. Ya memang mereka gak tahu karena waktu-waktu itu waktunya ijabah doa. Makanya para ulama berdoa. Dan itu ada dari hadisnya sahih. Artinya apa? Amalan-amalan sunnah dalam sholat kita tinggalkan. Sekarang ini yang menjadi prioritas imam masjid, yang penting fasih suaranya merdu. Entah khusyuk apa enggak menjadi masalah. Padahal kata Imam Sya'roni di dalam kitab-kitabnya, kitab tasawuf, kalau imam itu terlalu fasih, terlalu merdu, biasanya gak khusyuk sholatnya. Itu imamnya, apalagi makmumnya. Ini memang kenyataan sekarang, saudara. Belum lagi yang sholatnya salah-salah. Kadang-kadang satu masjid sepakat batal. Gak pernah imamnya ini ustaz maghrib berhenti di jalan, akhirnya ke masjid. Sampai di masjid ternyata imamnya bangun dari rakaat kedua, lupa tahiyat awal. Karena imamnya lupa tahiyat awal, jamaahnya di belakang subhanallah semua. Awalnya di belakangnya subhanallah, lama-lama di kanan subhanallah, lama-lama. Karena imamnya terus berdiri satu masjid subhanallah, akhirnya imamnya duduk. Akhirnya saya gak jadi bermakmum, ini bareng-bareng batal ini. Mengapa? Imamnya gak pandai ilmu fikih, makmumnya juga tidak pandai. Ini batal ini. Akhirnya saya sholat sama kawan saya. Selesai sholat, karena kelihatan saya, gak taunya imamnya nunggu saya di pintu. Loh sampian? Iya kata. Langsung saya bilang, kayaknya sampian jadi imam tadi. Iya. Satu masjid batal semua tadi gitu. Lah kenapa? Sampian kan lupa tahiyat awal berdiri lalu duduk. Ya gimana mau saya di demo kan? Daripada di demo terus, tak duduk aja lah biar aman gitu. Ini sekarang saudara, mengapa? Karena masjid-masjid kajiannya nggak mau kajian fikih. Kajiannya perkembangan zaman, tanda-tanda hari kiamat, fitnah akhir zaman. Akhirnya jamaahnya gak ngerti ilmunya sholat. Yang ada di otaknya cuma wawasan-wawasan terus, sholatnya gak ada. Ini sekarang sholatnya gak betul. Itu pasti di kota, apalagi bukan di kota. Biasanya kan di kota bagus-bagus kan. Kalau sudah yang di kota ini gak bagus, apalagi yang di kampung. Ya mudah-mudahan lah ya sholat kita ini semakin bagus. Amin Allahumma. Sholat kita ini istiqomah, anak-anak kita jadi orang yang istiqomah sholat. Kemudian bukan masalah itu lagi ya, bukan masalah sunnah-sunnahnya sholat yang ditinggalkan. Ini orang Wahabi bikin isu-isu, kalau orang tidak sholat karena sengaja gak wajib qadha. Padahal wajib, ijma ulama itu. Orang itu kalau pernah gak sholat, atau sholatnya batal, atau ingat imamnya batal, walaupun surah 10, 20, 30, 40 tahun wajib qadha. Karena sholat fardu itu kalau batal atau ditinggalkan wajib diqadha. Kalau sholat sunnah ditinggalkan sunnah diqadha. Misalnya tadi malam ketiduran gak sholat witir, sunnah diqadha. Atau misalnya pergi ke masjid subuh terlambat sampai gak sholat qobliyah subuh, sunnah diqadha. Tapi kalau sholat fardu ditinggalkan walaupun sudah lama wajib diqadha. Dan orang yang punya hutang sholat fardu, misalnya dulu ketika SMA pernah 1 bulan 2 bulan gak sholat karena masa-masa pencarian, wajib diqadha itu. Kalau gak diqadha,
sholat sunnahnya gak diterima oleh Allah. Orang itu mengamalkan sunnah gak diterima sebelum fardunya lengkap, wajib dikodok. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih, orang yang punya hutang sholat fardu disengaja mengerjakan sholat sunnah hukumnya haram, harus sholat fardunya dilunasi. Ini berat. Nah, sekarang ini diringankan sama Wahabi. Wahabi tukang diskon memang. Kadang diskonnya pakai bahasa bid'ah, kadang diskonnya pakai bahasa gak ada dalil. Nah, pokoknya yang didiskon amal-amal soleh kok. Kalau yang haram-haram gak didiskon, malah dinaikkan. Contohnya apa? Mereka bikin zakat baru namanya zakat profesi. Kan zakat profesi gak ada itu. Wahabi yang bikin. Mengapa? Biar dapat uangnya aja. Ya macam-macam lah. Ini saya kira saudara ya mudah-mudahan lah kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang soleh dan solehah. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Apa perlu tanya jawab? Karena perlu tanya jawab, waktu saya sampaikan kembalikan kepada MC untuk memandu tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas apa kita dengarkan seikhlas penyampaian dari Kiai Haji Idrus Ramli. Kami berikan kesempatan kepada jemaah sekalian yang ingin mau bertanya, silahkan acungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Yai. Nama saya Tarsan. Saya mau bertanya. Tadi Pak Kiai menyampaikan tentang qodok sholat. Nah, bagaimana cara mengqodoknya sholat ketika dahulu kita pernah meninggalkan sholat-sholat? Mungkin tadi Pak Kiai menyampaikan mungkin pada saat SMA meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengqodok sholatnya? Yang kedua tentang zakat profesi tadi. Bagaimana dengan tanah air Indonesia ini, kita ini terutama banyak pegawai negeri juga yang kemudian secara otomatis dipotong zakat profesi. Terima kasih, semoga pertanyaan ini mewakili sahabat-sahabat kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung dari pertanyaan Pak Tarsan. Jenengan tadi menyebut lebih ke arah sholat. Nah, ada dasar as-sholatu mirajul mukminin. Nah, berkaitan dengan malam ini memperingati Isra Mi'raj. Apakah pengertian Mi'raj Kanjeng Nabi dengan pemahaman Mi'raj di dalam as-sholatu mirajul mukminin ini sama? Lalu dikatakan Mi'rajnya ini sama, berarti yang mampu Mi'raj ini tidak hanya satu-satunya Rasulullah. Berarti setiap mukmin sholat itu wajib bisa Mi'raj. Ketika tidak mampu Mi'raj, berarti belum melakukan sholat. Ini makna mutasadir dari hakikatipun. Nah, saya rasa demikian guys. Karena dulu kami punya pemahaman di dalam menempuh sholat yang mampu Mi'raj itu wajib memahami yang dikatakan syahadat tunggal atau syahadat penyaksian atau syahadat ruh. Nah, sebelum memahami syahadat ini
wajib dilalui untuk ngaji diri atau mengenal diri. Jadi man arafa nafsahu itu wajib dipahami. Tidak ujuk-ujuk melakukan syahadat, melakukan sholat, nanti dipastikan sholatnya itu ngawur. Jadi nampak jasadnya menyembah Allah, tapi sukmanya malangan buana kemana-mana. Dan ini banyak sekali umat Islam yang sholatnya masih seperti ini. Mohon petunjuk bagaimana seorang mukmin mampu melakukan sholat sesuai dengan ayat as-sholatu mirajul mu'minin. Demikian Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi silakan Pak Iwan. Pak Iwan dulu. Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yai, izin Nabi. Ini mau menanyakan, ada seorang mu'alaf, dia seorang Nasrani, bertato, ada salib di badannya, tapi ketika beliau meninggal, seorang mu'alaf ini dikebumikan secara Nasrani juga, karena tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Mungkin keluarganya nggak mengetahui dia sudah menjadi mu'alaf, dan diambil oleh keluarganya, dimakamkan secara Nasrani. Macam mana hukumnya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama 3 pertanyaan dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti dilanjutkan di sesi kedua. Silakan Nih. Cara kodok sholat yang sudah lama ya diingat-ingat. Kira-kira berapa jumlahnya? Misalnya berapa hari, atau berapa bulan, atau berapa tahun. Lalu dicicil sampai kira-kira sudah lunas. Dan orang yang masih punya hutang sholat, nggak usah sholat sunnah, karena sholat sunnahnya nggak diterima dan haram hukumnya, nggak dapat pahala. Kalau memang meninggalkan karena sengaja dulu. Dan ini biasa seperti ini, namanya manusia. Ada kawan saya kiai, sejak kecil yang mondok bareng saya. Kapan tuh cerita? Saya dulu katanya pulang dari Mekah, mondok di Mekah. Saya selama 2 tahun nggak sholat sunnah. Nah kenapa? Saya dulu kan agak nakal, kayaknya sholat saya amburadul. Nah, untuk mengkodok sholat selama bertahun-tahun. Baru setelah kira-kira lunas saya sholat sunnah. Ya diperkirakan aja berapa lama. Kan kalau pekerjaan sendiri bisa dikira-kira. Kadang-kadang orang itu punya pikiran, kalau nggak sholat sunnah rugi. Mengapa? Sholat sunnah itu kan besar pahalanya. Misalnya sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Loh, kamu harus tahu, sholat 5 waktu itu 70 kali lebih baik daripada sholat sunnah pahalanya. Itu 70 kalinya, masa mau ditinggal? Mestinya kan yang 70 kali itu dulu disempurnakan. Makanya kalau saudara punya masjid, pegang masjid, cari imam yang betul-betul bagus sholatnya, yang sempurna. Mengapa? Ya biar pahala kita ini gak nanggung-nanggung, biar gak makruh, biar sah, biar enak sholatnya. Kedua, zakat profesi. Zakat profesi ini memang gak ada di kitab-kitab fikih, ini belakangan. Jadi setelah banyak orang-orang yang profesinya ini income-nya lebih besar, seperti jadi dokter, jadi DPR, atau jadi komisaris, direktur perusahaan, akhirnya diminta zakat. Padahal itu gak wajib, secara profesi gak wajib ya. Secara profesi gak wajib.
Mengapa? Karena profesi yang bersangkutan itu di bawah kendali orang lain. Dia tidak bebas dengan profesinya. Sewaktu-waktu bisa dipecat sama atasannya. Cuman orang punya profesi apapun, kalau uang yang mengendap di berangkas di rumahnya atau di ATM sampai satu nisabnya emas, sampai 1 tahun nisabnya emas itu 85 gram, itu wajib zakat karena zakat emas atau karena zakat simpanan emas, simpanan uang. Tapi bukan atas nama profesi. Kalau atas nama profesi gak ada. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sholat itu mi'rajnya kaum beriman. Ini sebenarnya kayaknya bukan hadis, tapi pernyataan sebagian ulama. Maksudnya mi'rajnya orang-orang beriman, orang itu ketika sholat memang bermunajat kepada Allah. Dan Rasulullah SAW ketika mi'raj kan bermunajat dengan Allah, berbicara kepada Allah, cuma memang berbicara langsung. Kalau kita ini kan cuma kita yang berbicara di dalam sholat. Jadi itu maksudnya. Karena orang sholat itu berbicara kepada Allah, otomatis kan harus khusyuk. Itu maknanya. Kemudian yang kedua, apakah mi'raj itu hanya khusus Rasulullah? Enggak. Orang beriman mi'raj juga. Cuma bedanya, kalau Rasulullah itu ketika Isra Mi'rajnya itu dengan ruh dan badan, jiwa raga. Kalau orang beriman, mi'rajnya macam-macam. Kalau sebagian aulia, kadang mi'raj sebelum meninggal. Karena karomah. Itu mi'rajnya cuma ruh oleh Allah dibawa ke Sidratil Muntaha. Kemudian orang-orang yang beriman akan mi'raj semua ketika meninggal dunia. Orang mukmin itu ketika meninggal dunia, ruhnya dibawa oleh malaikat ke langit pertama, lalu ke langit kedua, sampai ke arsy. Setelah itu turun lagi ke bumi, dipegang oleh malaikat, ada di atas jasadnya, sampai jasad itu dikubur. Begitu dikubur ya, setelah kuburan ditutup rata, ruh ini dimasukkan lagi dalam jasad, lalu hidup lagi, didudukkan oleh malaikat Munkar Nakir untuk tanya jawab. Jadi ketika kita ini tanya jawab dengan malaikat Munkar Nakir, didudukkan dari perut ke atas ini bisa bergerak, cuma perut ke bawah gak bisa bergerak, kata para ulama. Mungkin biar tidak lari. Tapi gak bisa lari, wong dikubur, mau lari kemana ya? Itu namanya mi'raj. Kalau orang kafir, begitu dicabut ruhnya, dibawa ke langit, sampai di langit pertama dipukul oleh malaikat, jatuh ke bawah. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran, gimana ini? Innal abrara lafi 'illiyyin wa innal fujjar lafi sijjin. Memang ada di dalam penjara, di bawah tanah. Itu rohnya orang-orang jahat. Jadi ada beda. Lah, lalu gimana caranya orang beriman ini agar benar-benar mi'raj di dalam sholatnya? Ya sholatnya harus dievaluasi, harus ditingkatkan. Cara meningkatkan bagaimana? Pertama ditingkatkan sholatnya itu sudah sah apa belum, secara zahir syar'i, secara fikih sudah sah apa belum. Kadang-kadang kita ini sholat kadang keliru, cuma gak tahu. Mengapa? Bacaan Fatihahnya gak betul. Kadang-kadang sudah betul, cuma kurang fasih bacaan Fatihahnya. Makanya perlu tasfih. Kalau ada imam kita, teman kita yang lebih fasih, kita belajar agar lebih fasih. Karena semakin sempurna sholat kita, pahalanya juga semakin sempurna. Nah, setelah itu kita juga evaluasi. Kira-kira sekarang ini khusyuknya berapa persen daripada sholat 10 tahun yang lalu. Orang tuh evaluasi, jangan cuma evaluasi isi dompetnya aja. Saya tahun sekian, gaji bulanan sekian, sekarang berapa? Jangan cuma itu. Sekarang ini sholat kita naik kelas apa belum?
Karena yang namanya khusyuk itu, mulut ini membaca bacaan dalam sholat, sementara hati merenungkan bacaan. Itu khusyuk namanya. Nah, orang khusyuk ini bermacam-macam. Ada orang begitu takbiratul ihram, hatinya langsung rekreasi kemana-mana. Karena dia rajin berjamaah, terkejut. Mengapa? Tiba-tiba imamnya sudah assalamualaikum. Lah, sudah salah. Kadang-kadang makmumnya lupa imamnya sudah rakaat berapa. Karenanya ketika imamnya lupa, dia gak peduli. Imamnya nambah rakaat kelima, ikut aja. Mengapa? Gak peduli rakaat keberapa. Karena memang lagi rekreasi. Kemudian ada yang lebih tinggi levelnya. Ada orang sholat berusaha khusyuk, ingin khusyuk. Cuman setiap dia merenungkan bacaan, dia mudah kena semburan oleh setan. Keluar lagi pikirannya. Akhirnya, ya Allah kok lupa. Ya gak bilang ya Allah, cuma khusyuk lagi. Dapat beberapa detik, beberapa menit, disemprot lagi. Keluar terus begitu. Karenanya orang itu kadang bisa di persentase. Ada yang sekian persen khusyuknya, ada sekian persen. Macam-macam. Kemudian ada juga orang yang sholatnya khusyuk 100%. Sejak takbiratul ihram sampai salam memang fokus dalam sholat. Dan ini berat. Yang bisa seperti ini, kata Imam Sya'rani, hanya orang-orang yang suluk thariqah, melalui mursyid yang sudah usul kepada Allah. Kalau gak suluk ya, gak ikut tarekat, gak bisa. Gak bisa orang itu sholat zahir batin. Ya memang luarnya sholat, cuma hatinya kemana-mana. Kita ini sholat ya, yang penting gak dosa sudah bagus, walaupun gak dapat pahala. Ya mudah-mudahan dapatlah. Amin Allahumma. Karena orang ini kalau sujudnya diterima, amalnya positif semua. Kalau pernah diterima, saya mikir saya pernah diterima apa enggak ya sholat saya. Bingung juga kalau ingat itu. Ini masalah sholat ya. Ya mudah-mudahan lah kita semakin baik ibadahnya. Ini ada mu'alaf bertatu, keluarganya nggak tahu kalau dia masuk Islam. Begitu meninggal, dikremasi, dimakamkan secara Kristen. Itu bagaimana? Harusnya saudara-saudara Muslim lapor dan minta agar dia dirawat secara Muslim. Cuma kadang-kadang ya kalau daerah-daerah yang Kristen banyak kan nggak berani, takut bentrok. Ya istighfar kepada Allah kalau begitu. Kalau memang nggak berani, nggak mampu, istighfar aja. Karena negara kita bukan negara Islam. Ya. Makanya kalau ada orang masuk Islam, kita ini harus memberikan motivasi, support agar dia benar-benar sempurna Islamnya, agar sampai mati dirawat. Tapi dia tetap Muslim hukumnya. Jadi doakanlah, mudah-mudahan almarhum diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Saya kira ini ya, ini sudah jam 10 lewat 5 menit. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Nah ini terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai, perkenalkan nama saya Isya. Yang ingin saya tanyakan, perlukah kita meningkatkan keimanan kita, pengetahuan kita terhadap agama kita? Yang ingin saya tanyakan begini, perlukah kita meningkatkan keilmuan kita mulai daripada kita-kitatan syariat, tarekat, hakikat sampai ma'rifat? Karena tadi Kiai tadi menyinggung juga kalau seperti orang ahli tarekat itu kan katanya ibadahnya sampai ke hati kan gitu kan, untuk mencapai keutuhan tadi. Mungkin itu aja, tapi nanti saya dengan sangat amat Kiai lah yang bisa menjabarkan semua ini. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini memang perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, baik syariat, ya, kemudian akidah maupun tasawuf. Mengapa? Karena itu memang diperlukan. Dan belajar ilmu agama itu lebih afdal daripada beribadah sunnah, walaupun sebentar. Belajar ilmu agama. Mengapa? Orang itu bisa menjaga dirinya dengan ilmu. Kalau gak punya ilmu gak bisa menjaga dirinya. Kadang-kadang kita ini rajin sholat, ternyata sholat kita kurang betul. Mengapa? Karena ilmunya kurang. Kemudian orang rajin ibadah ini perlu ilmu, terutama ilmu tasawuf. Mengapa? Untuk menjaga ibadahnya agar tidak hangus. Kadang-kadang orang tuh rajin ibadah karena gak ada ilmu akhlak, ilmu tasawuf, akhirnya hatinya ujub. Saya ini kayaknya orang paling soleh di sini. Karena yang lain tidur, saya bangun sendiri. Akhirnya hangus sholatnya. Tidak ikhlas. Karena ikhlas itu berat kan di dalam ibadah. Jadi agar hati kita ini ikhlas, itu perlu ilmu. Ya macam-macam saudara, orang nggak ikhlas itu. Ada orang nggak ikhlas kelas berat. Apa nggak ikhlas kelas berat? Memang dia ibadah itu ingin pujian orang, gak ingin pahala. Kalau nggak ada orang nggak ibadah dia. Ini paling berat ini. Orang tidak ikhlas nomor satu. Ada yang level di bawahnya. Gimana? Dia memang ibadahnya untuk Allah, nggak untuk manusia. Cuma kalau dia ibadah di masjid, kelihatan orang, tambah lama ibadahnya, tambah semangat, tambah ringan. Mestinya dia ingin cepat, karena banyak orang malah lama. Itu gak ikhlas juga. Ada orang ini ya ibadah, ini yang penyakit-penyakit begini ini berat saudara. Memang ya karena Allah, tidak ingin diketahui orang, gak ingin pujian orang. Cuma apa? Kalau dia beribadah ketahuan orang, senang. Wah, ada yang tahu ya. Senang kalau orang tahu. Ini berarti tidak ikhlas juga. Tidak ikhlasnya cuma kelasnya di bawah. Bertingkat-tingkat tidak ikhlas itu. Dan yang hal seperti ini kan ilmu akhlak, ilmu tasawuf yang menjaga. Kadang-kadang ya ada orang kalau dia menjadi imam lama sekali sholat, tapi kalau sholat sendirian seperti pesawat terbang. Mengapa? Oh berarti gak ikhlas jadi imam. Kan berat kan? Ini ada ulama salaf selama 25 tahun sholat Jumat itu pasti di shaf awal, karena pagi-pagi udah berangkat. Suatu ketika mungkin karena semalam gak tidur, ibadah malam Jumat, berangkat ke masjid telat. Sampai di masjid sudah full. Akhirnya dia ada di shaf belakang. Karena di shaf belakang, akhirnya beliau merasa malu sama orang. Tuh, saya biasanya di depan kok di belakang. Lama-lama introspeksi, loh, saya kok malu sama orang? Kok gak malu sama Allah? Akhirnya beliau menangis bertaubat pada Allah. Berarti selama 25 tahun saya di shaf awal gak ikhlas. Nangis. Memang berat saudara. Makanya kita ini beramal apapun gak bisa diandalkan. Khawatir di dalam amal kita itu ada campuran riak-riak yang halus. Karena gak tahu. Apalagi orang-orang suka tampil di publik. Berat memang. Ya doakanlah orang-orang yang suka tampil di mana-mana. Walaupun amalnya gak diterima, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Makanya ada sebagian orang soleh ya,
Ada orang soleh kerjanya baca Quran, ngajar. Ditanya beliau, gimana kalau mati? Gak apa-apa, katanya. Karena Allah itu karim, Allah maha pemurah. Loh, kamu kan rajin. Dak, saya nih walaupun ibadah ini gak tahu diterima apa enggak. Saya kira saya ini menghadap Allah gak bawa bekal sedikit pun. Anggap gak bawa bekal. Mengapa? Membawa bekal pada yang maha pemurah itu su'ul adab. Karena berarti menyangka beliau gak mau ngasih apa-apa. Saya ini menghadap Allah yang maha pemurah, gak bawa apa-apa, cuma mengandalkan kemurahan Allah. Itu orang soleh, saudara. Gimana yang gak soleh? Gak bisa diandalkan. Tapi ya kita walaupun begitu tetap harus rajin beribadah, berusaha ikhlas. Dan ini harus tetap belajar biar kita terus ikhlas. Karena ikhlas itu berat memang. Kadang-kadang kita merasa ikhlas, ternyata gak ikhlas memang. Cuma perasaannya, saya ini kayaknya ikhlas, ternyata enggak. Makanya perlu ya selalu meningkatkan ilmu pengetahuan agama. Ya mudah-mudahan kita selamatlah di akhirat dengan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Saya kira ini soal jawab ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kama mazidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alid darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina min adh-dhulumati ilan-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfazna fi asma'ina wa basarina wa azwajina wa dhurriyyatina waj'alna syakirina li ni'matik muslimina biha 'alaihi qamirina la basimha 'alaina. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa rad 'anna waghfir lana wa liwalidina mashayikhina wa dhabil huquq 'alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillah, serangkaian apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Lambi mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita, menambah ilmu pengetahuan untuk kita, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan